Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita dapat kembali mengikuti Mana Rema dan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Kiranya itu boleh menjadi berkat bagi kita dan mendasari hidup kita sehingga kita tetap di dalam pimpinan daripada Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setia dan anugerah Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kiranya kebenaran firman-Mu boleh kami pahamin, kami mengerti, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi kehidupan orang lain, dan mereka boleh mempermuliakan Engkau ya Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hikmat Tuhan, urapan dan kuasa Roh Kudus menguasai kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan saya beri judul Hidup untuk Kemajuan Injil. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 12 sampai yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada saat Paulus menuliskan surat ini, dia sedang berada dalam penjara. Dia sedang menunggu kepastian apakah dia akan dihukum mati atau dibebaskan. Namun Paulus yakin bahwa dia akan dibebaskan. Nah, yang ingin disampaikan oleh Paulus dalam penjara bukan tentang penderitaan yang dialami pada saat di dalam penjara. Paulus tidak curhat kepada jemaat yang ada di Filipi tentang kondisi yang buruk yang dialami. Tetapi yang mau diceritakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi adalah bahwa pemenjaraan dirinya itu menyebabkan kemajuan Injil. Bapak Ibu ketahui bahwa Paulus adalah tahanan istimewa. Dan dia diawasi oleh militer yang ketat selama 24 jam. Salah satu tangan dari Paulus itu selalu dirantai, ya, seperti borgol, dan rantai itu diikatkan pada salah satu tangan para penjaga Romawi. Setiap 6 jam sekali para penjaga saling bergantian menjaga Paulus. Dalam kondisi seperti itu, Paulus harusnya bersedia hati dan meratapi akan keadaan yang dialaminya. Hal yang wajar jika Paulus kehilangan sukacita, Paulus kehilangan kebahagiaan, dan sangat wajar sekali kalau Paulus itu mengeluh kepada Tuhan atas kesulitan dan penderitaan yang dialaminya dalam pelayanan pemberitaan Injil. Namun keadaan yang terjadi justru menjadi kesempatan bagi Paulus untuk memberitakan Injil kepada para penjaga penjara. Dan hasilnya para pengawal penjara menerima pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Paulus memandang bahwa pemenjaraan yang terjadi di dalam hidupnya itu bukan suatu kebetulan. Paulus melihat semuanya itu sebagai cara Tuhan untuk membesarkan, menyebarkan Injil Kristus di Roma. Sehingga di dalam diri Rasul Paulus tidak ada yang namanya keluh kesah. Di dalam diri Rasul Paulus
Tidak ada yang namanya dia mengalami satu hal yang membuat dirinya bersungut-sungut kepada Tuhan. Paulus ingin mengkonfirmasi dan memberitahukan bahwa tidak ada yang salah terhadap rencana Tuhan di dalam hidupnya. Justru apa yang terjadi atas dirinya itu untuk kemajuan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya hal demikian juga terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Bahwa setiap peristiwa yang diizinkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan sesuatu yang tidak menyenangkan, semisal penderitaan, tekanan hidup, atau berbagai masalah yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, seharusnya itu menjadi kesempatan bagi orang lain bisa mengenal Injil. Jika orang Kristen itu dapat merespon dengan benar apa yang sedang terjadi di dalam kehidupannya, dengan tetap teguh dalam iman, tidak bersungut-sungut, dan selalu mensyukuri dalam segala keadaan, dan selalu bersukacita, maka hidup demikian itu bisa menjadi kesaksian bagi hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga apa? Sehingga mereka boleh dikuatkan, mereka boleh disemangati, mereka boleh dihiburkan, dan mereka boleh diteguhkan untuk dia bisa menghadapi penderitaan yang sedang dialami. Bahkan bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Makanya penting sekali, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus bisa merespon segala sesuatu itu dengan baik dan dengan benar. Sehingga kehidupan kita itu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga melalui kehidupan kita, orang lain boleh dihiburkan, orang lain boleh dikuatkan, dan orang lain boleh memperoleh semangat untuk tetap teguh berdiri di atas firman Tuhan, walaupun mereka sedang menghadapi hal-hal sulit yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Marilah kita menteladani Rasul Paulus, bahwa peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah momentum agar Kristus tetap diberitakan dan semakin dikenal oleh banyak orang. Sehingga apapun yang terjadi di dalam diri kita, jangan sekali-sekali kita berkeluh kesah. Jangan sekali-sekali kita menggerutu. Jangan sekali-sekali kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena bisa aja peristiwa demi peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita yang tidak menyenangkan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika orang Kristen itu bisa merespon secara benar apa yang terjadi di dalam kehidupannya yang tidak menyenangkan itu. Dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini itu boleh menguatkan kita, meneguhkan kita, sehingga apapun yang terjadi di dalam diri kita, satu hal, Tuhan memiliki rencana. Dan rencana itu adalah agar Injil semakin didengar dan diketahui oleh banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita tetap kuat dan kita tetap teguh, sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar diri kami ya Tuhan, bahwa apa yang terjadi di dalam diri kami dapat meresponnya secara benar dan tepat. Dan sangat mungkin apa yang terjadi di dalam diri kami ya Tuhan, itu boleh memberikan semangat, penghiburan, dan kekuatan bagi orang-orang yang saat ini terjadi, yang tidak menyenangkan yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Dan kiranya kebenaran firman-Mu itu boleh kami lakukan. Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami rindu ya Tuhan, bahwa Injil itu semakin didengar dan semakin memberi dampak dan boleh dikenal dan boleh didengar oleh banyak orang, sehingga mereka boleh mengenal akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.